Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, walaupun cuaca mendung di luar sana, tapi tidak menambah kita untuk beribadah di gereja ini. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk bersatu sebentar untuk menyiapkan diri kita ibadah. Engkau dahsyat Tuhan, Kau yang menciptakan kami semua Tuhan. Kasih setiamu sangat berharga bagi kami. Biarkan kami untuk terus bersyukur kepadamu Tuhan. Cipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak selami pikiranmu, tak keselami pikiranmu. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku.
hari ini mau beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau persiapkan hati kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kami akan bersuka cita karena Engkau Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Itu adalah janji kita. Walaupun kehidupan kita susah, Tuhan tetap tidak meninggalkan kita. Amin. Jangan lelah untuk terus memuji nama Tuhan, untuk terus berharap. Jangan lelah, jangan lelah, mencari
Mazmurku. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan karena Tuhan tidak meninggalkan kita juga. Amin. Terus bersorak-sorai, berikan sukacita kita kepada Tuhan. Mari jemaat GBS Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Yesus adalah juru selamat kita, kita harus melakukan tindakan
berbuat baik kita, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena cinta Tuhan begitu besar pada kita, mari kita terus bersyukur dan jangan pernah berubah. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, ya, dalam lembah kekelaman, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mendengarkannya dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan. Amin. Bersyukur kalau hari ini kita masih bisa jalan-jalan. Ya, bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat datang beribadah. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengawali bulan yang baru, minggu yang baru, hari yang baru, ya. Masuk bulan September, ya. Sudah masuk bulan September ini sudah mulai dekat-dekat dengan Desember, ya. Biasanya kalau orang sudah mulai masuk bulan September, Oktober, November, Desember, yang diingat adalah perayaan Natal. Ya, yang diingat apa? Perayaan Natal, saudaraku. Bukan yang diingat bagaimana aku semakin mencintai Tuhan. Ya, kalau perayaan Natal itu banyak sesuatu yang menyenangkan, ada baju baru, celana baru, apalagi sesuatu yang baru, ya, banyak makanan, ya kan? Terus ya bawaannya happy, ya, senang, saudaraku. Tapi bagaimana kita pernah berpikir bagaimana hidup kita itu dapat menyenangkan Tuhan? Ya, kalau acara Natal itu sudah biasa, Natalan sudah biasa, selebrasi sudah biasa, makan-makan sudah biasa. Kalau makan-makan tidak harus menunggu hari Natal, tidak harus menunggu bulan Desember, saudaraku, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita mengawali hari ini, mengawali bulan ini, minggu ini, apakah kita itu menjadi orang-orang yang merindukan kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ada satu ayat firman Tuhan, Bapak Ibu, 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-10, ya. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus ayat pasal 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita hidup hari ini karena kita mendapatkan kasih karunia Allah. Kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita mendapatkan kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Nah, sebagai bentuk orang yang sudah menerima kasih karunia, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi respon hidup kita ketika kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan itu? Perintah, ya, firman Tuhan di 1 Petrus pasal 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain. Yang melayani itu bukan hanya sekedar seorang yang namanya pendeta, ya. Yang melayani itu bukan hanya sekedar
seorang yang disebut hamba Tuhan. Yang melayani bukan hanya orang-orang khusus, tapi yang dikatakan di sini layanilah seorang akan yang lain. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, harusnya begitu, saudara, melayani. Nah, itu kan tuntutan kepada orang lain. Bagaimana kita sebagai seorang pribadi yang mendapatkan kasih karunia Allah itu, firman Tuhan ini berbicara dalam hidup kita. Layanilah seorang akan yang lain. Jadi tidak serta-merta, tidak seharusnya sayalah yang harus dilayani, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi layanilah seorang akan yang lain. Berarti orang yang saling melayani itu ada hubungan yang baik. Ya kan? Biasanya orang yang dilayani adalah orang yang derajatnya lebih tinggi. Orang yang dilayani adalah orang yang kaya. Orang yang dilayani adalah pimpinan atau bos. Ya kan? Tapi firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain. Jadi ada kesalingan, ada saling melayani. Bukan berharap aku dilayani, saudara yang dikasih Tuhan. Ya kan? Melayani, saling melayani sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi karunia kita apa? Ya? Karunia kita apa untuk bisa melayani orang lain, seorang akan yang lain? Karunia kita apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik, ya kan? Kalau berbicara soal pengurus, apakah itu identik dengan sebuah jabatan? Bukan. Tapi di sini sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya mengurus hidup kita sebagai orang yang mendapatkan belas kasihan Allah itu melayani sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Bukan berharap saya dapat job, ya kan? Saya dapat job untuk bisa melayani. Itu artinya kalau boleh dikatakan, kalau harus ada job kita baru melayani, itu bukan kita sebagai orang yang menerima kasih karunia, tapi itu sebuah pekerjaan. Ya. Tapi kalau kita mengelola, itu dikatakan sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Karunia yang saya peroleh daripada Tuhan yang begitu mengasihi saya, apa yang bisa saya lakukan untuk berbuat berdampak bagi orang lain? Minimal ketika ketemu orang adalah ya buka mulut sedikit, ya, senyum, ya. Minimal kalau ketemu orang menyapa. Masa kalah dengan slogan pom bensin, Pertamina, sapa, senyum, salam, ya. Ternyata saudaraku, banyak orang yang mengaku mendapatkan kasih karunia dari Allah itu kalah pelayanannya dengan pom bensin, dengan Pertamina. Kita baru berhenti aja, kita langsung ditanya, ya. Ketika dia langsung mengerjakan pekerjaannya, dia memberikan aba-aba, dimulai dari nol, ya Pak. Setelah kita melakukan pembayaran, ya, pelayan pekerja dari Pertamina pom bensin itu berkata, terima kasih, semoga datang kembali. Kita apakah kalah jauh dengan kinerja pegawai Pertamina, pegawai pom bensin, saudara yang dikasih Tuhan? Katanya kita ini orang hebat, orang istimewa, orang yang percaya kepada Tuhan. Sementara Alkitab berkata, layanilah seorang yang akan yang lain, tapi hidup kita pengen dilayani. Ya,
apa-apa pengen dilayani, apa-apa pengen dihormati, apa-apa sesuatu yang membuat kita merasa bahwa harga diri kita terlalu jauh. Apakah seorang karyawan yang ada di pom bensin itu harga dirinya rendah sehingga dia harus membungkuk-bungkuk? Mau beli berapa? Ya kan? Ada perkataan maaf. Ya. Apakah para karyawan pekerja di pom bensin itu harga dirinya rendah? Tidak. Tapi karena apa? Itu karena ya kalau memang SOP-nya ya. Karena SOP-nya peraturannya dia sudah di briefing, ya, sudah dikasih aturan kalau melayani pelanggan itu begini, customer itu begini. Apakah orang Kristen dalam hidupnya harus selalu di briefing? Kalau tiap-tiap hari dia merenungkan, membaca Alkitabnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya apa? Hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu berbuah, bukan hanya sekedar bertumbuh. Ya, harusnya hidup kita sebagai orang percaya itu bisa berdampak. Orang yang bisa berdampak kalau ada buahnya. Tapi kalau hanya sekedar bertumbuh, tidak berbuah, itu sekedar sebagai pohon tanaman hias. Kalau yang di depan macam begini, ya, yang hanya tanaman itu yang dilihat hanya daun-daunnya saja, dia tidak menghasilkan buah, ya. Dia yang bisa dinikmati hanya keindahan penampilannya, saudaraku. Ya, seperti yang ada di depan susu itu, ya, itu hanya bisa dinikmati karena warna daun hijaunya, saudaraku. Karena dia tidak menghasilkan buah, ya. Tapi kalau tanaman yang memang dirancang Tuhan untuk menghasilkan buah, tetapi hanya rimbun daunnya, dia tidak menghasilkan buah, kira-kira, ya, apa yang hendak kita kerjakan? Misalnya kita punya pohon jambu, tiap hari yang kita tanam dalam pot, tiap hari saya harus menyiram pagi dan sore. Supaya apa? Dia bertumbuh lebat. Dan saya berharap setiap pekerjaan yang saya lakukan menyiram tanaman jambu yang dalam pot itu pagi dan sore, harapan saya segera berbunga. Setelah berbunga, saya berharap bunganya itu jadi dan tidak rontok. Setelah berbuah, saya berharap buahnya itu tidak dimakan lalat buah. Artinya sampai menua dan manis rasanya. Itu harapan yang saya miliki ketika menanam pohon. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, katanya orang Kristen itu dikatakan hidupnya harus bertumbuh dan berbuah. Tapi yang sering orang soroti hanya bertumbuh. Hidup hanya sekedar hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk mendengarkan cuplikan khotbah seorang hamba Tuhan. Ini saya kira dia lebih kasar kata-katanya daripada saya. Tapi saya suka, saudaraku. Karena kalau orang dari gereja, dari komunitas, alasan nomor satu nggak bertumbuh. Betul? Saya nggak ke gereja nggak bertumbuh. Kenapa? Khotbahnya jelek. Saya nggak bertumbuh. MK-nya nggak asik. Saya nggak bertumbuh karena pendetanya. Saya nggak bertumbuh. Tapi saudara dan saya nggak pernah dengar orang mau cari gereja karena nggak berbuah. Tuhan nggak mau cuma saudara bertumbuh. Nah sekarang mentalitasnya bertumbuh, berarti saya puasin kok. Khotbahnya harus pas buat saya kok. Nyaman buat saya, worshipnya nyaman, tempatnya asik, semuanya pada bilangnya saya nggak bertumbuh.
Tapi saya nggak pernah dengar orang berkata, saya mau cari tempat di mana saya bisa berbuah. Karena kalau bertumbuh urusannya sama kamu. Tapi kalau berbuah urusannya bukan tentang kamu, tentang orang lain. Aku mau cari tempat di mana aku bisa melayani. Aku mau cari tempat, aku berpengaruh. Aku mau cari tempat, aku bisa kasih nilai tambah. Nggak ada, semuanya bilangnya nggak bertumbuh. Tapi tidak ada orang yang minta, Tuhan, taruh aku di tempat, aku mau berbuah. Kesannya baik, bertumbuh. Saudara akan lihat di Lukas pasal 13 ayat 6 dan seterusnya. Bertumbuh belum tentu berbuah. Kamu bisa bertumbuh loh, tetap ditebang. Pengetahuan makin maju, pelayanan makin maju, tanggung jawab makin banyak, tetap ditebang. Saya shock. Tuhan dengan jelas ngomong, bertumbuh belum tentu berbuah. Tapi kamu berbuah, kamu pasti bertumbuh. Ketika mendengar cuplikan khotbah ini, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta. Kalau berkhotbah tidak berpenampilan, ya itu tadi cuma pakai kaos, ya terus berbicara seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari khotbah hamba Tuhan ini? Saya shock. Saya shock. Shock itu artinya apa? Terkejut. Shock itu terkejut artinya kaget. Ya, artinya ketika mendapatkan pengajaran yang seperti ini, langsung melihat ke dalam diri ini. Oh iya, apakah saya sudah berbuah? Ya, wah, itu pendeta nyindir saya itu. Nah, seringkali respon yang kita dengar seperti itu. Saya, ya, ketika mendengar, ya, hamba Tuhan ini khotbah, langsung saya duduk merenung. Apakah benar saya sudah berbuah? Apakah saya hanya sekedar bertumbuh? Kalau itu yang terjadi, berarti saya akan ditebang. Karena apa? Tidak ada gunanya. Coba kita periksa Bapak Ibu, ya. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, 7 dan 8. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ketika mendengar ayat ini, saudara yang dikasih Tuhan, kalau seandainya Tuhan itu, ya, ujuk-ujuk datang menjumpai saya, dan ketika Tuhan tidak melihat buah dalam kehidupan saya, Tuhan tidak menemukan, dikatakan, ya, buah yang ada dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Ayat yang 8. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Sudah 3 tahun Tuhan mencari buah pada pohon ara, tapi tidak menemukan. Tiap tahun datang memeriksa, tapi tidak menemukan buah pada pohon ara. 3 tahun kita sebagai orang yang hidup percaya kepada Tuhan, sudah berapa tahun ikut Tuhan yang hanya bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Ketika Tuhan datang, apakah kita merasa percaya ini aku Tuhan, gitu kan? Aku sudah jadi pendeta, aku sudah jadi gembala. Terus apa yang kamu kerjakan? Ini Tuhan, ya, aku sudah jadi orang Kristen, ya. Terus apa yang kita banggakan sebagai orang Kristen? Kalau Tuhan datang menjenguk kita, menanyakan apa sudah kamu lakukan, ya. Apa yang terjadi dengan ayat ini, Bapak Ibu?
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Apa artinya tebanglah pohon ini? Tidak ada manfaatnya. Ya. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Untuk apa? Ya, dikatakan ia hidup di tanah ini dengan percuma. Kalau saya ngomong kayak gini mungkin ada sensitivitas, ya kan? Wah, itu sedang menyinggung seseorang. Nah, lah kalau kita mendengar khotbah pendeta tadi, wah itu hebat. Kalau saya ngomong, wah ini sedang menyinggung seseorang, ya kan? Padahal Alkitab yang dibaca sama, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk apa ia hidup di tanah yang dengan percuma kalau tidak menghasilkan buah, hanya sekedar bertumbuh seperti tanaman hias? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus jawab pengawas area kebun anggur itu. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Perlu modal biaya untuk mengerjakan 1 tahun perawatan tanaman pohon ara ini supaya menghasilkan buah, mencangkul, membersihkan rumput, memotong dahan-dahan yang tidak berguna, memberikan pupuk, mengeluarkan modal. Ya kan? Hidup, ya, dipelihara dengan sebuah pengorbanan, banyak modal yang dikeluarkan, tapi selama 1 tahun diharapkan ada buahnya, tidak ada buahnya. Terus dikatakan, ya kan? Mungkin tahun depan ia berbuah. Harap cemas, harapannya tahun depan berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan, harapannya tahun depan berbuah, tapi menjalani hanya sekedar ritual, ya, melewati Natal, ya, penyalaan lilin, ya, Natal, ya, glory haleluya, ya. Terus apakah itu yang dinamakan berbuah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah. Iya. Sekarang kalau yang ngomong ini dari mulut saya, jahat sekali Bapak. Ya tunggu dulu lah, siapa tahu nanti berubah. Siapa tahu ditunggu-tunggu ada perubahan. Kalau menurut Alkitab ini, jika ia hidup tidak menghasilkan buah, dikatakan ditebang. Kalau saya yang mengambil keputusan ini, pasti saya dikatakan gembala yang jahat, yang tidak mengasihi jemaatnya, ya kan? Harusnya kalau memberikan khotbah itu sesuatu yang memberikan penghiburan. Hai saudaraku, biasanya orang yang dikasih penghiburan itu orang yang mengalami kedukaan, orang yang mengalami kekecewaan. Kedukaan dan kekecewaan perlu penghiburan. Tapi kalau tiap minggu ada kedukaan dan kekecewaan, alangkah naifnya, mana buahnya dari hidup kita sebagai orang Kristen? Penghiburan terus-menerus. Sementara tidak tahu faktanya bahwa dalam pertumbuhan itu ada sesuatu yang dipangkas. Ya. Nah, kita beralih Bapak Ibu ke dalam Matius pasal yang ke-7. Ini beda-beda tipis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Di situ dengan judul Alkitab kita, hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dan rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudaraku, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita masih menjadi orang jahat, Tuhan tidak, oh mungkin tahun depan bertobat, ya, oh mungkin ditunggu, ya tunggulah, nanti pada waktunya akan berubah. Tapi Tuhan langsung respon, aku tidak mengenal kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan yang seperti ini juga penghiburan. Penghiburan apa? Kita yang tadinya tersesat jadi tahu jalan Allah pulang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak selalu dipandang dengan penghakiman, tapi ketika perintah peringatan yang keras seperti ini memberikan penghiburan. Oh iya, Tuhan masih ingatkan saya supaya saya bertumbuh dan berbuah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, berbuah bukan hanya sekedar bertumbuh, katakan berbuah. Nah, berbuah tetap. Hidup kita juga berbuah. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Apa bangganya hidup kita? Apa bangganya dengan kehebatan kita? Apa bangganya dengan jabatan kita? Apa bangganya dengan keahlian kita? Kalau toh ketetapan ini berlaku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Wow, shock lagi. Ternyata kalau aku tidak dipilih Tuhan, aku tidak mungkin jadi apa-apa. Itu yang tadi, kasih karunia, kemurahan Tuhan. Kita berbuah tetap, dan aku telah menetapkan kamu. Sekarang gini, aku telah menetapkan kamu menjadi alatku. Kira-kira kita ditetapkan menjadi alat Tuhan itu apa yang kita kerjakan? Ya, terus supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah itu artinya bukan hanya sekadar bertumbuh menjadi orang Kristen, tapi berdampak, berbuah bagi orang lain, berdampak bagi kanannya, berdampak bagi kirinya. Karena di Matius pasal yang ke-7, dari buahnya lah kita dikenal apakah kita benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan atau orang yang hanya sekedar ngaku-ngaku percaya kepada Tuhan. Ya, supaya apa di sini? Buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini aja yang disukai orang Kristen. Apa saja yang apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Ini tidak berbicara masalah minta makan,
minta makanan, minta roti, minta daging, minta sate, bukan itu. Tapi ya permintaan ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Apa yang menyenangkan bagi Tuhan? Salah satu contoh, ya, saya dan istri melatih anak-anak ya untuk mengajari memiliki iman berangkat dari nol seperti karyawan pom bensin. Kita melakukan sesuatu dari berangkat dari nol, tidak punya apa-apa, berharap ya yang hanya mengandalkan pemberian orang tua, uang saku dari orang tua, ya, punya mimpi, ya, punya mimpi untuk bisa menjadi berkat, berbuah bagi orang lain. Ya, targetnya tanggal 16 hari Senin, anak-anak mau mengerjakan hal itu. Berangkat dari nol, ya, sedikit demi sedikit. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Mimpinya targetnya 100, kalau harus menjadi turun 50, tercapai 30, itu sudah puji Tuhan. Tidak perlu kecewa, kok tidak sampai 100? Ya. Nah, Bapak Ibu, hal itu ketika saya mengajak untuk berdoa, miliki iman supaya tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah bagi orang banyak. Ya. Hari Jumat malam, ya, teman saya yang dari jauh datang, ya, dengan membawa atribut untuk anak-anak. Saya pikir, ya, kita sudah dikasih, ya, saya pikir kita harus bayar ongkos kirim barang. Baru kemarinnya berutuh sudah jadi, siap meluncur katanya. Hari Jumat malam dia langsung telepon. Saya kaget. Loh, kok ada di depan gereja? Itu juga syok, saudaraku. Aduh, sudah jam 10 malam. Ini saya sudah teler. Ya. Dia mengantarkan sampai ke tempat ini hanya untuk mensupport anak-anak kita. Jauh loh, ya, dari Yogyakarta sampai ke sini. Dia bawa istri dan anaknya. Tidak ada proposal, ya, tidak meminta-minta. Tapi Tuhan memakai orang yang jauh itu untuk menjadi alatnya mensupport keyakinan iman percaya anak-anak kita. Berangkat dari nol, ya, Dik. Berangkat dari nol. Penghiburan. Nah, punya pengalaman iman. Oh iya, dulu pernah diajari begini. Ya, kita harus percaya Tuhan sanggup menolong kita. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tidak punya modal, tapi punya mimpi, mau menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan pasti tolong. Waktu itu Tuhan sudah tolong. Hari ini saya percaya Tuhan sanggup tolong. Nah, itu yang namanya berbuah tetap. Pergi dan menghasilkan buah-buah untuk tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang seperti ini sempat membuat shock dalam hati, ya. Apakah saya ditetapkan Tuhan dan saya bisa mengerjakannya? Tanggung jawab yang kita pikul, apakah sudah bisa kita kerjakannya? Ya kan? Kalau belum, ya, apakah
bisa memahami dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia ini tetap teguh pendirian. Dia tidak beranjak. Dia merasa nyaman. Ya. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar itu ke dalam. Nah, kalau berakar di luar itu namanya bonsai. Ya kan, akarnya kelihatan semua di luar, itu namanya bonsai karena keindahan akarnya itu akan dijual, saudara. Tapi hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Apakah benar ketika kita ditetapkan oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan, itu kita berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, di atas Dia. Artinya pijakan kita, pondasinya adalah Tuhan Yesus, bukan harga diri kita. Ya kan? Kalau dilecehkan orang sudah biasa, dihina orang sudah biasa, diece-ece orang sudah biasa, difitnah orang sudah biasa. Tapi ketika kita meletakkan dasar pondasi hidup kita di dalam Tuhan, dalam kamu tetap di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia supaya itu bertumbuh. Saudaraku, dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh. Ketika bertumbuh, akarnya kuat, gak goyang. Ya, ku tak bisa jauh darimu, ku tak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Itu orang yang sedang jatuh cinta mencintai Tuhan. Mau kita mencintai orang yang kita cintai aja, kita sering kali lupa makan, lupa minum sampai sakit perut. Karena saking asiknya chattingan, ya. Saking asiknya chattingan, dari pagi sampai malam chattingan terus. Kalau dipikir-pikir apa manfaatnya? Tapi karena cinta, semua karena cinta, ya. Semua karena itu akan dilakukan. Ada kerinduan untuk bertemu, saudaraku. Ini hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wah, puji Tuhan, syukur aku diterima, gitu kan? Artinya tidak tertolak. Bagaimana dengan Matius pasal yang ke-7? Aku tidak mengenal kamu, walaupun kamu berkata Tuhan, Tuhan tiap pagi dan tiap malam. Ya, tiap mau makan Tuhan, bangun tidur Tuhan, ya kan, mau berangkat kerja Tuhan, berangkat sekolah Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Shock. Nah, ngapain Tuhan? Apa? Alasannya cuma satu. Karena kita masih menjadi seorang yang jahat. Orang yang bertumbuh dan berbuah, dia akan sadar akan kejahatannya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang yang punya label, ya, di KTP itu agama Kristen, itu dipanggil-panggil saja. Tapi yang dipilih untuk dapat berbuah tidaklah banyak. Kenapa? Kalau kita benar-benar cinta Tuhan, dia akan selalu rindu untuk bertemu kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kulakukan ini apakah menyenangkan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga?
Bagaimana saya tahu Tuhan itu senang dengan apa yang kukerjakan, ya kan? Terus bukti dampak dari buah kehidupan rohani kita, apa manfaatnya bagi orang lain? Percuma bertumbuh di atas tanah ini, kata Tuhan. Tebak, shock. Untuk apa? Tanpa manfaat seperti itu. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita mau menikmati perjamuan Tuhan, minum, ya, makan roti sebagai tanda, ya, kita merasakan bagaimana Tuhan berkorban, penderitaannya, yang harusnya kita yang melakukan, menerima penghukuman itu, tapi dialihkan, digantikan oleh Tuhan. Ketika kita minum anggur, ya, kita membayangkan, ya, darah yang bercucuran tercapik-capik dari tubuh Tuhan Yesus pada waktu itu di kayu salib, ya. Pengorbanannya yang sudah begitu luar biasa, kita masih berkata harga diriku mahal, ya, harga diriku mahal. Harga diri seorang yang percaya kepada sudah dibayar lunas oleh Tuhan, ya. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apakah kita masuk antrian orang yang dipilih, atau kita masuk antrian dalam daftar hanya orang yang dipanggil? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buah itu berbicara tentang dampak bagi orang lain, ya. Kita bisa melayani, saudaraku. Hidup ini pilihan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu tidak ada dua kali. Ya, mungkin ada orang yang akan menyangka kesempatan itu ada, Pak, tapi saya mau katakan kesempatan yang kedua itu sudah berbeda. Tidak ada kesempatan yang sama. Kesempatan hanya muncul satu kali. Ketika kesempatan muncul satu kali ini kita sia-siakan, kita akan terlewati. Kesempatan untuk berbuat baik kita lewatkan, berkat itu akan lewat. Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik dalam pelayanan kita lewatkan, ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru Alkitab berkata, tebak. Tuhan yang menebangnya, bukan gereja yang menebangnya, bukan pendeta yang menebangnya, bukan pengurus yang menebangnya, tapi Tuhan sendiri yang menebangnya. Kalau Tuhan sendiri yang menebangnya, itu masa depan hancur. Bayangkan saudaraku, ketika menjadi hamba Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Pembacaan hari ini sudah sampai pasal Yehezkiel, pasal yang kelima. Yehezkiel dipakai Tuhan sebagai alat peraganya Tuhan untuk dapat membuktikan Tuhan mengasihi bangsa Israel dan Yehuda, sehingga Yehezkiel dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan. Dia sampai harus mengalami penderitaan. Dia makan, ya, roti yang dibakar di atas kotoran manusia, bahkan diturunkan supaya tidak dianggap najis, ya, roti yang dipanggang di atas kotoran hewan. Itu dia yang harus makan. Bayangkan, kalau saudara dan saya disuruh jadi Yehezkiel, siap tidak? Halo? Tanpa bayaran, tanpa gaji, 3 tahun lamanya, ya, Yehezkiel menjadi alat peraga Tuhan untuk bangsa Israel. Dia tidak bisa makan dengan enak. 1 tahun lamanya Yehezkiel mengalami sesuatu penderitaan yang luar biasa karena disuruh Tuhan menjadi alat peraganya untuk bangsa Yehuda. 1 tahun dia diperagakan seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, baca pasal 1 sampai pasal yang kelima kitab Yehezkiel. Kita hari ini sudah diberikan kemurahan. Ya,
Untung tidak ada Yeskiel yang kedua. Ya kan? Jangan bangga lo nama Yeskiel lo. Kalau hidupnya nggak kayak gitu, itu bukan Yeskiel. Yeskiel itu menderita, ya kan? Makan roti yang dipanggang pakai bara dari kotoran hewan. Rasanya gimana? Baik, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, melayani itu sebuah kehormatan, bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan, karena cinta Tuhan. Saya melayani bukan karena saya tugas. Saya melayani karena kerinduan saya akan cinta Tuhan. Kalau enggak, saya sudah melarikan diri. Kenapa? Ya, gak kuat Tuhan, gak kuat Tuhan. Ya, kenapa? Yang gak kuat Tuhan. Untung tidak jadi Yeskiel. Selama 3 tahun makan harus berbaring. Ya, Bapak Ibu baca kalau nggak percaya. Berbaring, disediakan makanan yang pas 1 titik. 1 tahun berbaring, yang makan pas 1 titik. Gak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Hidup yang orang yang dipakai Tuhan dan dia setia taat, dia gak akan kemana-mana, gak akan cari tambahan, ya kan? Ngobjek sana, ngobjek sini, ya. Tapi percayalah, Tuhan pasti pelihara. Siapapun saudara yang terpanggil hidupnya ya bertumbuh dan berbuah, dia akan tetap cinta Tuhan, ya, melayani sebagai kehormatan, bukan karena kewajiban, tapi kerinduan karena cinta Tuhan. Kalau nggak cinta Tuhan, Bapak Ibu, dikatakan percuma, ya, tinggal di atas tanah ini. Ya, dikatakan tadi, dengan percuma tinggal di atas tanah ini, terbanglah. Kalau sudah begitu nasib kita, jangan berharap akhir hidup kita enak. Ya mungkin hari ini kita merasa enak karena kita merasa masih kuat, masih sehat, masih punya pekerjaan. Bapak Ibu, coba lihat berita-berita yang sudah beredar. Berapa jumlah yang di-PHK, berapa jumlah perusahaan yang bangkrut, ya. Berapa jumlah lulusan mahasiswa yang sudah S1 tapi nganggur banyaknya. Nah, unsur saja sekali ini sudah berapa ribu. Terus siapa yang mau terima kerja? Nggak ada. Berapa persen? Hanya demi menjadi karyawan sebuah bakso aci di daerah Sukabumi kalau nggak salah. Yang melamar itu antriannya panjang, saudara yang dikasih Tuhan, menjadi karyawan bakso aci. Ya, sudah dibanting-banting sarjananya itu, ya. Kak bakso aci buka lowongan, lamar. Banting itu harga S1-nya, nggak ada gunanya. Upahnya berapa? UMR. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerja yang dari sore hingga malam, dini hari di daerah sekitaran sini, upahnya cuma 900. Uang makan 7.000 per hari, jatuh-jatuhnya 1 bulan, ya, upahnya 1.200.000, kerjanya malam, siang malam sampai dini hari. Lah kita mendapatkan nikmatan apa? Kita nggak bisa bersyukur. Harusnya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, ini hidupku karena aku cinta Kau, ya kan? Tuhan sangat murah hati, tahu membedakan mana yang harus diberkati dan mana orang yang layak diberkati. Sudah yang dikasih Tuhan, mau kerja siang malam,
Saya menemukan ya banyak orang-orang yang berusaha, ya UMKM, pedagang bakso malam. Sampai harus terjual mobilnya, Libas, ya, yang jualan cilok, laku cuma berapa bungkus. Kita hari ini masih bisa menikmati hidup, ya. Punya pekerjaan bagus, ya, punya penghasilan bagus, masih sehat, masih nggak bisa bersyukur. Mau apa lagi kita? Ya, aku tidak mengenal kamu. Tebak, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, Bapak Ibu, melayani adalah kesempatan. Wujud cinta kita kepada Tuhan. Mari kita periksa hidup kita. Tuhan, apa sih yang bisa kukerjakan? Tuhan, apa sih yang bisa kukerjakan? Kalau hari ini saya dan istri punya umur sudah 50 tahun, Alkitab bilang 60-70 tahun tamat, sisa waktu tinggal berapa tahun? 20 tahun cicilan KPR. Ya, 20 tahun selesai. Itu kalau sampai 70 tahun. Kalau tidak, kita dipanggil Tuhan, kita ngomongnya apa? Tuhan, nih loh, aku sudah berhasil nih. Aku sudah melakukan banyak hal. Apa? Kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kembali mengingat pengorbanan Tuhan. Pemain musik silakan maju ke depan. Kita mengingat pengorbanan Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah baik, sudah memelihara kita, menolong kita, membela kita, terus apa balasan kita kepada Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji di matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Puji dan sembah Kau itu artinya berbuah, saudara. Puji dan sembah Kau itu artinya menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Orang lain merasakan. Walau ku harus berjalan
apapun yang menjadi tindakan-tindakan kami, beri kami kekuatan untuk menyenangkan Tuhan, supaya hidup kami dapat berbuah, dapat berdampak, dapat dinikmati oleh orang lain. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau menikmati perjamuan Tuhan. Makan roti dan minum aku, beri kami kekuatan tetap bisa bersyukur. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Walau ku harus saja dalam lembah kekelaman, Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Apa yang kita kerjakan, Tuhan sudah sediakan. Amin. 3 orang yang mendapatkan rema firman Tuhan hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percayalah, Tuhan sanggup memelihara. Amin. Kedua, Tuhan yang akan menjadi pembela. Dialah tempat perlindungan yang teguh. Yang ketiga, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yohanes 15 ayat 18. santai saja. Kalau dunia membenci, Tuhan lebih dahulu dibenci. Santai saja. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala.
Sebelum kita memakan dan menikmati mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib, yang seharusnya kita lah yang dihukum dan terhukum, tapi Tuhan telah membela kita sehingga Tuhan memberikan kasih karunia dan pengorbanannya dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan makanlah sesuai dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi anggur yang sudah kita terima. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan sanggup menolong memelihara hidup kami, dan kami tahu bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Dalam nama Yesus sudah yang percaya, kasih Tuhan itu luar biasa, ajaibnya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman pada hari ini. Biarlah kita tidak hanya bertumbuh, melainkan kita berbuah. Kini saatnya kita akan mempersembahkan apa yang kita miliki. Saya undang para petugas kolektan untuk maju ke depan dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak untuk berkat firman-Mu. Kami sudah mendengarnya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk tidak hanya bertumbuh, melainkan berbuah ya Tuhan. Kiranya kami dapat melakukannya semua Tuhan. Dan kini kami akan mempersembahkan apa yang kami miliki, kiranya berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapa punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus
Bapak Ibu boleh duduk kembali. Shalom. Lupa itu. Sebelum mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang ulang tahun hari ini? Ada? Hah? Kamu ulang tahun nih? Oh ya, kesaksian dulu. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Saya berulang tahun yang ke-24 tahun. Puji nama Tuhan, saya bersyukur Tuhan masih menyertai saya dari saya lahir sampai sekarang. Mungkin ada satu pelajaran yang bisa saya sampaikan di sini ketika Pantes sepatunya baru ya. jadi selama proses demi proses yang saya sudah alami, saya dapat satu pelajaran dari Tuhan Yesus. Itu dari Matius 26 ayat 39. Di situ berkisah tentang Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani sebelum menjelang dia disalib. Sebentar. Jadi ayatnya berbunyi seperti ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Jadi saya belajar dari kisah Tuhan Yesus bahwa kenapa doa saya belum dijawab sama Tuhan, saya minta kesembuhan. Ada satu poin di sini bahwa Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama. Kalau sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu daripadaku, tapi di akhir doanya Tuhan bilang melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi saya belajar dari kisah ini bahwa kita boleh minta apapun kepada Tuhan, kita berdoa, tapi di akhir doa kita harus berserah kepada Tuhan, karena yang harus kita yakini tujuan Tuhan itu pasti bukan yang terbaik, bukan yang baik, melainkan yang terbaik buat anaknya. Jadi saya yakin kalau mungkin Bapak Ibu juga ada doa yang belum terjawab sama Tuhan, dari ayat ini mengajarkan kita untuk lebih menyerahkan kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Jadi kita jangan kecewa kalau doa kita nggak dijawab, karena itu Tuhan pasti punya tujuan yang terbaik buat hidup kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan supaya jadi pembelajaran bagi kita semua. Sampai ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekian memang sembuh total, tapi Tuhan masih pending ya. Oh, ya. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan. Kalau dalam kondisi seperti ini kamu bisa melayani Tuhan. Dulu kan suaramu panas banget kok. Kan puji Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan kasih kesempatan. Ya, sebelum kita berdoa Bapak Ibu, saya tadi diingatkan istri yang sudah saya siapkan dari kemarin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang ingat tentang berkat itu ada berapa? Dibagi berapa? Khotbah beberapa minggu yang lalu. Berkat itu dibagi menjadi yang bisa jawab dapat telur. Ya, dibagi menjadi berapa? Ya. Hah? Kok ikut aku begini? Kalau dibagi 4 1. Hah?
2. Berapa Bu? Oh. Belakangnya Bu Trino. Berapa? Ada yang ingat? Lupa. Jujur banget. Tidak apa. Ya udah slide-nya dibuka lagi. Slide-nya. Berapa Is? 2. 1. Berkat yang untuk dimakan sendiri. Dapat telur. Hari ini saya bagi-bagi telur. Telur bener nih. Awas pecah. Satu ayat ada yang hafal. Berkat yang pertama untuk dimakan, berkat yang kedua untuk ditabur. Makanya telur ini berkelanjutan. Ya. Satu ayat. Ada yang tahu, ada yang hafal? Ayat yang tadi. Baiklah Bapak Ibu, biasanya kalau mendapatkan sesuatu itu karena reward itu penghargaan. Tapi kali ini saya kasih dengan kasih karunia, ya kan? Bu Cipto, silakan maju. Siapa lagi? Bu Sriati. Ya? Bisa, ya. Oke. Bu, ya. Sampai setengah saja. Bu, ya. Bu Tresno. Udah sampai situ aja Bu. Maju-maju. Pak Kencana. Mbak. Pak Ju, nama siapa? Oh tinggal satu. Ya. Bapak Slamet. Pak Suci nggak usah. Ya, itu yang namanya kasih karunia. Menerima manfaat percuma tanpa harus ada sesuatu yang kita kerjakan, Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur dan saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita berdoa untuk Iskia. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kepadamu, berdoa terkhusus untuk Iskia yang berulang tahun. Tuhan, apa yang sudah menjadi pergumulannya dengan sakit penyakitnya, kelemahan tubuh, berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan, tahirkan apa yang menjadi kenajisan dalam tubuhnya. Sakit penyakitnya Tuhan angkat, jadilah normal dan sembuh, sehat, pulih dan kuat, sehingga hidupnya bisa Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Dulu yang mengalami kesakitan, hari ini dia bisa berkata, Tuhan, aku kuat, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Berdoa untuk Pak Giarto, Bu Giarto, Tuhan jamah sembuhkan sakit penyakitnya. Berdoa untuk Bu Cipto, kiranya Tuhan pulihkan dan sehatkan dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, pasanganmu, anak-anak, seisi rumah. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap pagi Tuhan perintahkan mendatangi kehidupan. Bahkan berkat yang tidak lazim itu akan mendatangi hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati jerih lelahmu. Apa yang menjadi usahamu, Tuhan memberikan keberuntungan. Bukan hanya sekedar untung, keberuntungan itu sebuah pemeliharaan. Dalam nama Yesus, saudara percaya Tuhan itu baik, katakan amin. Kiranya